Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami datang saat ini Tuhan Yesus. Kami mau Engkau mengubah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, kerinduanku, tinggikan namamu. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Oh, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, ku mau tinggikan namamu. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam. Sama-sama katakan, ubah hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi, oh, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami mau menjadi seperti Tuhan. Bentuk karakter kami Tuhan lewat renungan firman-Mu saat ini.
Biar firman-Mu itu mengubah setiap kami, Tuhan Yesus. Bersabdalah atas setiap kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 29 September 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan fungsi komunitas sel dalam gereja. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-44 sampai 46 dan Efesus 4 ayat 16. Saya akan membacakannya dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Demikian firman Tuhan. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dengan tulus hati. Lalu di dalam Efesus 4 ayat 16, daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Gereja yang digambarkan sebagai tubuh Kristus memiliki ciri melekat, yaitu bahwa masing-masing anggota tubuh Kristus itu memiliki sifat saling ketergantungan dan saling membutuhkan. Dengan demikian, gereja lokal sebagai tempat bersekutu orang-orang percaya memiliki tanggung jawab untuk menciptakan, memelihara, dan mengembangkan hubungan kekeluargaan di antara orang percaya. Suatu bentuk kehidupan yang bersama dengan diikat oleh satu komitmen dan perasaan saling memiliki di dalam gereja. Ada satu istilah yang mencangkup dan sekaligus dapat menggambarkan bentuk dan suasana jemaat yang demikian, yaitu komunitas sel atau komsel. Esensi dasar komunitas lahir dari kebutuhan alamiah, yaitu dasar kebutuhan dasar manusia yang senantiasa merindukan untuk berinteraksi atau membutuhkan satu sama lain. Salah satu yang menarik dari bentuk pelayanan yang dilakukan Tuhan Yesus ataupun para rasul adalah penggunaan pola kelompok kecil. Ternyata pola sel ini juga merupakan pola yang dipakai Tuhan Yesus untuk memuridkan dan juga mendewasakan para murid agar mereka mempunyai satu pola kehidupan rohani yang berdampak dan berkualitas. Karena pemuridan ini menampakkan sistem yang dikerjakan Yesus dalam mendewasakan muridnya. Jemaat mula-mula menggunakan pola kehidupan berkomunitas juga untuk mereka tetap bertekun dan saling menopang satu dengan yang lain, saling memperhatikan satu dengan yang lain, dan kehidupan berkomunitas yang baik itulah akhirnya dapat membawa orang yang belum percaya kepada Yesus mereka menjadi percaya. Hubungan antara sesama anggota komunitas yang diringkaskan dengan satu kata yaitu saling memiliki, saling membagi, saling memperhatikan, saling bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Dan di atas semuanya itu adalah satu ikatan dan juga menjadi dasar yang menjadi pergerakan hubungan atau sikap saling tersebut, yaitu kasih. Gaya hidup berkomunitas ini hanya dapat dialami dalam satu kelompok orang dengan jumlah orang yang tidak terlalu besar, atau sering diberi istilah dengan sebutan kelompok kecil atau kelompok gereja atau sel atau grup ataupun komunitas sel. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46 ini memberikan gambaran tentang bagaimana gereja mula-mula hidup sebagai sebuah komunitas. Mereka tidak hanya berkumpul secara formal di bait Allah, tetapi juga di rumah-rumah mereka, memecahkan roti bersama, berbagi harta benda mereka dengan murah hati kepada yang membutuhkan, dan menjalani hidup dengan sukacita. Ini adalah bentuk sel gereja yang paling mendasar, di mana setiap anggota berfungsi sebagai bagian dari komunitas yang saling mendukung. Dalam konteks komunitas sel masa kini, peran dan fungsi dari kelompok sel atau komunitas kecil dalam gereja yang sangat penting. Seperti jemaat mula-mula, komunitas sel memungkinkan anggota gereja untuk terhubung lebih dalam satu sama lain, saling mendukung secara rohani dan praktis, serta bertumbuh dalam iman bersama-sama. Sel-sel ini adalah tempat di mana orang-orang dapat saling memperhatikan, berbagi masalah hidup,
berdoa bersama, dan memberikan dorongan rohani. Dalam komunitas kecil, setiap orang dapat lebih mudah dikenali, diperhatikan, dan dirangkul sebagai anggota tubuh Kristus. Di dalam Efesus 4 ayat 16 menggambarkan gereja sebagai satu tubuh dengan banyak anggota, di mana setiap bagian memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Komunitas sel dalam gereja dapat diibaratkan seperti anggota-anggota tubuh ini yang saling mendukung untuk pertumbuhan keseluruhan tubuh. Setiap anggota dalam komunitas sel memiliki karunia yang berbeda-beda, tetapi semuanya bekerja sama untuk mendukung pertumbuhan rohani dan fisik dari seluruh jemaat. Dengan kata lain, sel-sel ini membantu memfasilitasi kesatuan tubuh Kristus. Karena setiap orang berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan karunia mereka, dan gereja tumbuh dalam kasih. Refleksi kita pada hari ini, renungan ini mengajarkan kepada kita bahwa fungsi komunitas sel dalam gereja bukan hanya sekedar tempat berkumpul, tetapi lebih dari itu. Mereka adalah sarana untuk saling membangun, mempererat persatuan, dan mendukung pertumbuhan rohani, sehingga seluruh tubuh Kristus dapat semakin berfungsi dengan sempurna sesuai dengan kehendak Tuhan. Semoga kita terus saling mendorong dan aktif dalam komunitas sel dengan selalu berpusat pada kasih Kristus, saling melayani, dan bertumbuh bersama. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus pada perenungan hari ini. Biarlah Tuhan, Kau mengajarkan kepada kami bahwa fungsi komunitas sel dalam gereja bukan hanya sekedar untuk tempat berkumpul Tuhan, tapi biarlah kami mempunyai fungsi komunitas sel yang untuk saling mendukung, saling membangun Tuhan, dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati komsel-komsel kami dimanapun komsel kami berada, dan dapat semakin berfungsi dengan sempurna sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu setiap komsel-komsel yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.